Harga 21 juta cuma dapat single kamera, baterai 3000 mAh, single speaker, USB Type-C 2.0. Ini beneran kemahalan nggak sih guys? Bego nggak sih beli iPhone R ini? Hai guys, aku pakai iPhone R ini kurang lebih sudah 1 bulan lebih ya. Tapi ini bukan kayak video reviewer lainnya sih, yang rata-rata bilang iPhone ini keren, enak dipakai, tapi ujung-ujungnya mereka nggak bisa pakai ini, karena lebih milih iPhone 17 Pro Max. Enggak sih guys, aku nggak akan ngomong gitu sih, karena aku beli iPhone R ini emang beneran untuk aku pakai ya, bukan sekedar buat di review doang. Dan setelah sebulan lebih pakai iPhone R ini, aku sama sekali nggak nyesel sih. Nah, di video ini aku akan ceritakan alasan kenapa aku lebih memilih iPhone R ini dibandingkan iPhone 17 Pro ataupun 17 Pro Max, ataupun dibandingkan 17 biasa gitu ya. Aku akan bagi pembahasannya menjadi dua POV ya. Di POV pertama, aku akan bahas sebagai sudut pandang aku pribadi ya, sebagai tech enthusiast dan juga sebagai content creator. Jadi ini alasannya sangat subjektif, sangat personal sih. Mungkin nggak relate buat sebagian besar daripada kalian. Namanya juga alasan personal gitu ya. Nah, di POV kedua, aku mencoba untuk secara objektif bagaimana experience menggunakan iPhone R ini bagi normal user ataupun pengguna sehari-hari. So, ini bisa jadi pertimbangan kalian sebelum kalian memutuskan untuk ganti ke iPhone 17, iPhone R, ataupun iPhone 17 Pro Max. Oke, kita mulai pembahasan di POV pertama dulu ya. Motivasi utamaku untuk beli iPhone ini adalah supaya aku bisa merasakan dua dunia ya. Dunia Android ataupun dunia iPhone ataupun iOS gitu ya. Kalau di Android, aku sudah pakai Vivo X200 Pro yang aku pakai sebagai daily driver aku dan juga termasuk alat konten ini. Kemudian untuk yang iOS-nya, sebenarnya aku tadinya pengen beli iPhone 17 Pro supaya sama-sama flagship. Cuman setelah ada iPhone R ini, aku jadi berubah pikiran. Jadi menurutku iPhone ini sangat OG ya, sangat original gitu. Aku kebayangnya kalau Steve Jobs ataupun Johnny Ive masih ada di Apple, pasti desain iPhone itu ya kayak begini. Produk yang menempatkan desain dan engineering marvel di atas segalanya untuk menciptakan pengalaman user experience yang unik. Itu benar-benar representatif Apple ala Steve Jobs dan Johnny Ive back in the days gitu ya. Terus terang buat aku desain dari iPhone 17 Pro ataupun Pro Max yang baru itu sangat nggak Apple banget sih. Itu menurut selera aku gitu ya. Desain baru Apple yang di 17 Pro sama Pro Max itu kayak nggak kohesif gitu ya. Sebelah kiri ada beberapa tiga, sebelah kanan ada LiDAR sama flash gitu ya. Dalam sebuah area plato yang besar. Kemudian yang paling mengganggu buat aku sebenarnya di bawahnya itu dia dibikin dual tone ya untuk area yang kacanya. Berasa kayak ditampilin stiker Tom and Jerry nggak sih? Kemudian tinggal tambah alamat aja jadi deh undangan nikah. Sementara itu, iPhone R dia tampil dengan desain baru yang fresh, tetap mewah dan elegan gitu ya. Dari desain, kemudian materialnya, sampai dengan feel in hand-nya, itu benar-benar kerasa desain yang sleek, mewah, dan berkelas gitu. Karena dengan kecanggihan teknologi mereka, mereka bisa mengkompres semua komponen yang penting kayak kamera, kemudian CPU, ataupun SoC gitu ya. Semuanya diringkas sehingga muat di area plato yang hanya sebesar ini. Sementara sisa bagian bawahnya full untuk baterai. Dalam bentuk yang setipis ini, iPhone R ini kalau dilihat dari line up produknya lebih mendekati ke Pro Series ya daripada yang ke Basic Series. Ini sih masuk akal ya. Aku tuh nonton saat YouTube channel di luar gitu ya, namanya Design Lovers. Dia membahas bahwa series standar yang 17 series ini sudah cukup bagus. Mereka perlu memikirkan ulang bagaimana sih strategi di Pro Series-nya. Sehingga mereka come out dengan dua arah ya. Untuk yang iPhone 17 Pro sama 17 Pro Max itu arahnya ke utilitarianism gitu ya. Jadi sebuah tren baru di mana orang itu menganggap tools yang kredibel, tools yang bagus, tools yang punya reputasi keren itu sebagai kemewahan baru. Ini kalian bisa tangkap juga fenomenanya kayak misalnya sepatu Salomon ya. Itu kan sepatu untuk trekking naik gunung ya. Tapi orang pakai untuk sehari-hari, untuk ke mall, untuk kerja, untuk ke kafe, ya karena mereka menganggap bahwa punya tools ataupun perlengkapan olahraga yang keren itu juga sebuah kemewahan. Apalagi orang juga tahu kalau harganya nggak murah gitu ya. Salomon tuh harganya kan 3 jutaan ke atas gitu. Jadi no wonder kalau material aluminium pun dipilih karena memang lebih sesuai fungsinya supaya mendukung toolsnya itu bekerja lebih baik karena aluminium lebih bisa menyerap panas gitu ya. Sehingga performanya akan terjaga. Demikian juga dia rela iPhone 17 Pro dan Pro Max menjadi lebih tebal dan berat untuk mengejar baterai yang lebih besar dan juga ruangan yang cukup untuk memberikan vapor chamber. Sementara kalau desain dari iPhone R ini, dia rela melakukan berbagai macam kompromi kayak kamera cuma satu, baterai cuma 3000, kemudian speaker cuma satu. Yang penting dia bisa achieve sebuah desain yang baru, yang fresh, yang mewah, yang berbeda dari yang ada di market. Justru dengan positioning yang luxury tadi, jadi make sense ya, bahwa ini menjadi
HP yang irasional untuk dibeli. Jadi kalau barang-barang premium atau barang-barang yang luxury itu memang nggak bisa dipakai sudut pandang mending worth it nggak worth it gitu ya. Lebih ke emotional purchase ataupun emotional decision ya, bahwa kamu beli barang ini karena emang kamu suka desainnya, karena kamu suka brandnya dan segala macam gitu. Lanjut lagi kita bahas soal iPhone Air-nya ya. Jadi meskipun tipis tapi ini materialnya sangat durable guys. Jadi dia framenya masih pakai titanium grade 5 ya, benar-benar kuat. Lolos uji bending testnya si Jerry Rig gitu ya, jadi aman karena yang bagian depannya juga udah dilapisi dengan ceramic shield 2 ya, jadi lebih di-upgrade daripada yang belakang yang hanya ceramic shield first version gitu ya. Lagi pula dengan bobot yang ringan ini masuk akal sih kalau dia lebih tahan jatuh ya. Bandingin dengan iPhone 17 Pro Max yang beratnya sampai dengan 233 gram, kalau jatuh ke bawah gitu ya, pasti kan laju jatuhnya lebih keras dan impact-nya lebih besar. Sementara kalau iPhone Air ini kan dengan bobot yang 165 gram, tentunya impact-nya tidak akan sekeras ataupun seberat dari iPhone 17 Pro Max. Make sense kalau ini lebih durable sih, atau seri yang paling durable di iPhone 17 lineup di tahun ini. Nah, ngomong-ngomong soal feel in hand, ini memang sesuatu yang harus kalian rasain sendiri sih. Jadi ini memang sebuah kombinasi desain yang menurut aku pas banget sih. Dari sisi bobot, ringan, dan tipisnya itu benar-benar pas sebagai barang yang premium. Oke, desain sangat Apple, feel in hand sangat premium, tapi gimana aku berkompromi dengan berbagai kekurangan-kekurangan tadi? Ya buat aku personal, ini sangat nggak menjadi masalah karena aku kan dual phone user ya. Semua kekurangan yang ada di iPhone Air ini terkompensasi dengan baik oleh Vivo X200 Pro. Kita bahas ya satu persatu. Mulai dari kameranya dulu deh. Sejak awal aku beli iPhone itu emang nggak ngincer kameranya, karena aku percaya yang di Vivo X200 Pro ini masih kualitasnya di atas iPhone. Sorry ya guys, beneran aku masih berpendapat bahwa untuk kelas flagship, kamera-kameranya Android itu sebenarnya jauh lebih bagus dan lebih versatile dibandingkan iPhone series itu. Jadi kamera memang nggak jadi pertimbangan utama aku ketika aku mau memilih iPhone yang mana gitu ya. Tapi sebenarnya kamera di iPhone Air ini bisa melengkapi sih apa yang tidak dimiliki oleh Vivo X200 Pro. Misalnya kamera depannya lebih bagus dengan fitur center stage yang lebih nyaman ya untuk dipakai. Karena ya dengan fitur center stage ini kalian bisa merekam video yang landscape gini dengan tetap posisi kamera iPhone kalian di portrait. Ini sangat nyaman sih guys kalau kalian pakai buat vlogging ataupun rekam pakai kamera depan. Kemudian hasil perekaman di kamera belakangnya sedikit lebih stabil dibandingkan Vivo X200 Pro. Cuman masalahnya USB-nya ini masih 2.0, jadi aku juga malas juga bikin video atau ngerekam video pakai iPhone Air ini karena 2.0 itu terasa lemot gitu ya. Dan satu hal lagi, fitur di Vivo X200 Pro ini yang bisa pakai cinematic mode dengan simulasi bokeh yang sangat rapi ya, seperti yang di video ini, itu beneran sih guys, nggak tertandingin kalau buat konten. Jadi aku bener-bener masih jauh lebih percaya dan jauh lebih suka hasil perekaman video dari Vivo X200 Pro ini untuk bikin konten. Nggak ada juga perekaman ProRes Vlog gitu ya. Ini beneran nyebelin sih. Padahal dia sudah pakai chipset yang gacor A19 Pro. Tapi fitur cinematic mode-nya dihilangin gitu. Nggak ngerti alasannya apa. Aneh banget decision-nya. Kemudian baterai yang minim. Karena dual phone user tentunya screen time aku tentunya juga terbagi ya ke dua device. Jadi baterai yang minim buat aku nggak ada masalah sama sekali. Tapi gimana pun juga kalau mau dipakai seharian, menurut aku ini masih cukup sih. Single speaker, meskipun aku ada Vivo X200, tapi aku nggak ada masalah tuh di iPhone Air ini. Jadi aku masih enjoy aja untuk menikmati konten di iPhone Air ini. Anyway, kalau aku mau serius nonton streaming ataupun nonton YouTube dan pengen enjoy musiknya di Apple Music, aku pasti pakai tvS sih. Overall experience selama sebulan lebih aku pakai iPhone Air ini, aku happy-happy aja sih. Bahkan sangat happy bisa dibilang kayak gitu sih. Karena device yang iPhone Air ini terasa begitu tipis dan ringan. Mungkin karena pakai dua device ya, jadi aku lebih bisa mengapresiasi desain cantik dan juga bobot yang ringan di iPhone Air ini. Karena setiap hari selalu comparable kan dengan Vivo X200 Pro. So sama sekali aku nggak nyesel ya decision untuk memilih iPhone Air ini dibandingkan mengambil yang 17 Pro series. Itu tadi POV ku sebagai tech enthusiast ataupun content creator ya. Tapi kalau sebagai normal user, POV-nya beda lagi guys. POV kedua adalah sebagai casual user ya. Jadi aku memposisikan diri sebagai pengguna biasa, normal user gitu, yang nggak mereview ataupun nggak bikin konten. Which is sebenarnya sehari-hari juga seperti itu ya. Karena kan bikin konten paling sebulan cuma 2 kali gitu ya. So aku akan coba bahas beberapa poin yang selama ini menjadi deal breaker orang untuk membeli iPhone Air ini. Yang pertama tentu saja single kameranya ya guys. Jadi banyak orang khawatir gimana ya dengan kamera cuma satu doang kok kayak nggak bisa gitu loh. Nah sebenarnya aku coba
coba bantu ya, bikin matriks singkat kayak gini. Apa saja sih yang bisa diperoleh dengan menggunakan single kamera di iPhone R ini, dan situasi atau skenario seperti apa yang kalian nggak akan bisa capai kalau kalian pakai iPhone R ini. Jadi sebelah kiri yang bisa cocok kalau pakai iPhone R itu kalau kalian kebutuhannya hanya sebatas daily life photography, yaitu seperti foto makanan, kemudian foto anak, foto selfie, sama foto dokumen ataupun foto dokumentatif ya, kayak misalnya ada kejadian apa di jalan, kalian foto kemudian kalian sharing di WA. Jadi ya reportase gitu aja, nggak perlu yang aneh-aneh. Tapi kalau ke behavior fotografi kalian sehari-hari itu memang suka yang foto estetik, kayak misalnya ambil low angle atau selfie Gen Z gitu ya, yang pakai kamera belakang 0,5 gitu ya, itu aku rasa sih kalian nggak bisa pakai iPhone R ini karena dia nggak punya lensa ultra wide. Terus untuk yang daily life pun, kalau kalian memang sukanya atau pentingnya HP kalian adalah untuk foto grup bareng-bareng yang sekampung gitu ya, yang sampai mukanya nggak kelihatan saking banyaknya orang dalam satu frame, itu juga nggak bisa pakai iPhone R ini karena dia nggak punya ultra wide lens. Kalau soal video, kalau untuk vlogging ataupun daily life video gitu ya, menurutku ini udah sangat bagus ya, karena hasil perekaman video di iPhone itu kan memang juara ya, stabilnya bagus, transisi kameranya juga bagus gitu ya. Tapi kalau kalian ngejar video yang sinematik, kemudian video yang pakai Apple Lock resolution, itu nggak bisa. Dan yang terakhir, kalau kalian editnya itu selalu di HP, itu masih aman, nggak ada masalah. Tapi kalau editing foto ataupun video kalian itu di device yang lain, misalnya kalian mesti transfer ke iPad, ke Mac, ataupun ke PC, ataupun laptop, itu bisa jadi masalah kalau filenya gede, karena USB-nya dia baru 2.0 doang, jadi pasti akan lemot untuk transfer datanya. So, kalian bisa bayangin sendiri ya, kira-kira pemakaian kamera kalian tuh sehari-hari seperti apa. Apakah cukup kayak yang di tabel sebelah kiri atau lebih banyak ke tabel yang sebelah kanan. Jadi kalian bisa decide apakah kira-kira kalian cukup dengan single kamera yang ada di iPhone R ini. So, kalau dibilang fleksibilitas itu lebih nyaman, jadi artinya kalau punya lensa tele, wide, segala macam itu lebih nyaman. Iya, itu lebih nyaman kalau fleksibel gitu ya. Tapi sebenarnya single kamera juga punya value tersendiri, yaitu simplifikasi. Jadi tinggal point and shoot aja, nggak perlu mikir pakai lensa tele kah, pakai lensa wide kah. Lebih simpel kan, lebih nggak mikir. So, kembali lagi sih kepada kebutuhan dan preferensi kalian masing-masing. Kemudian yang kedua yang mau aku address adalah soal single speakernya. Ya kalau buat aku pribadi sih, sebenarnya skenario pakai single speaker itu spesifik cuman ketika di rumah, rebahan, lagi gabut, scroll-scroll TikTok ataupun Instagram gitu ya. Disitulah aku pakai speaker dari iPhone R ini. Di luar itu, ketika mau enjoy musik, film, streaming, dan segala macam, aku pasti pakai TWS. Karena ya sebagus-bagusnya speaker di HP pasti jauh lebih nyaman kalau dengerin di TWS. Pun demikian, sebenarnya kualitas speaker iPhone R ini meskipun cuma single speaker di atas doang, tapi dia dituning dengan sangat baik sih. Jadi suaranya itu masih cukup full body, nggak cempreng, nggak kopong gitu ya. Meskipun bassnya tipis, tapi dia masih ada, dan yang jelas kualitas speaker dari Apple itu memang selalu clarity-nya tuh bagus gitu. So, buat perbandingan, kalian bisa bandingin sendiri hasil speaker di iPhone R ini, kemudian di Vivo X200 Pro, dan juga di Google Pixel 6 ku. Menurut aku pribadi sih nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya, nggak yang seperti bumi langit. Masih enjoy aja menikmati konten di iPhone R ini. Pasangin ke iPhone R katanya udah bisa pakai precision finding loh. Kita cobain yuk. Kita unboxing dulu ya AirTag-nya. Terus kita pasangin ke iPhone. Caranya gampang guys. Cukup dekatin AirTag-nya ke iPhone, dia akan otomatis mendeteksi. Terus kita tinggal pilih connect. AirTag kalau dipasangin ke iPhone R katanya udah bisa pakai precision finding loh. Kita cobain yuk. Kita unboxing dulu ya AirTag-nya. Terus kita pasangin ke iPhone. Caranya gampang guys. Cukup dekatin AirTag-nya ke iPhone, dia akan otomatis mendeteksi. Terus kita tinggal pilih connect. AirTag kalau dipasangin ke iPhone R katanya udah bisa pakai precision finding loh. Kita cobain yuk. Kita unboxing dulu ya AirTag-nya. Terus kita pasangin ke iPhone. Caranya gampang guys. Cukup dekatin AirTag-nya ke iPhone, dia akan otomatis mendeteksi. Terus kita tinggal pilih connect. Lanjut ngomongin soal baterai ya, seperti yang aku share di POV yang pertama tadi, buat aku sih ini cukup ya untuk seharian ya, karena untuk normal usage aku tuh screen time 5 jam di HP itu udah banyak banget.
udah gabut banget. Tapi kalian bisa cocokin sendiri sih, kira-kira di device kalian sekarang ini screen on time-nya berapa. Kalau masih di kisaran 5 sampai dengan 6 jam, mestinya aman kalian pakai iPhone R ini. Karena dia sanggup untuk screen on time 5 sampai 6 jam tanpa ngecas gitu ya. Tapi kalau aktivitas kalian memang majority di outdoor, kerja di luar ataupun kuliah di luar yang nggak ada colokan gitu ya, susah power source gitu ya, perlu dipertimbangkan pakai iPhone 17 Pro Max atau sekalian ke Android aja deh, karena pilihan baterai yang jumbo dan tahan lama itu lebih banyak di Android daripada di iPhone. Kemudian soal eSIM only. Jadi kalau kalian lihat ini kan di sekeliling bodinya nih nggak ada lagi yang namanya SIM tray ya. Karena iPhone R ini memang nggak support lagi SIM card fisik. Ini juga salah satu yang bikin orang malas untuk pakai iPhone R ini. Mereka takut ribet dan jujur sih memang pengalamannya belum semudah itu, belum sesmooth itu untuk ganti ataupun migrasi ke eSIM di Indonesia ini. Jadi kemarin aku kan pengguna XL ya. Aku kemarin datang ke gerai fisiknya yang ada di Grand Indonesia. Prosesnya sih simple. Prosesnya simple, tinggal datang ke CS, kemudian isi form di tabletnya CS, verifikasi KTP-nya, diminta nunjukin KTP-nya, kemudian dicek emailnya sama mereka, dimintai alamat email yang valid ya, karena mereka butuh ngirim QR code-nya via email gitu ya. That's it, cuman gitu doang, paling 15 menit juga kelar urusan di CS-nya, tapi nggak langsung dapat QR code-nya. Ternyata QR code-nya butuh proses sekitar 1 jam, jadi setelah 1 jam baru akan di-email ke email yang kita kasih gitu. So setelah 1 jam aku terima QR-nya, kemudian aku setup di iPhone R ini. Prosesnya ya tinggal ngikutin step by step yang ada di iPhone R ini. Cuman sama seperti kalau kita migrasi ataupun ganti SIM card fisik, SMS kita itu dimatikan 24 jam dengan alasan keamanan ya. Mungkin supaya menghindari atau mitigasi kalau ada SIM card takeover gitu ya. Makanya SMS kita nggak langsung aktif. Repot juga kan, karena semua OTP biasanya kan lewat SMS. Aku coba kok SMS-nya nggak bisa gitu ya, aku langsung komplain. Nah, sama mereka tuh bisa dieskalasi supaya bisa lebih cepat. Akhirnya aku cuma nunggu sekitar 2 jam aja, kemudian SMS-nya juga udah langsung aktif kembali. So that's it, menurutku nggak terlalu ribet, tapi juga nggak segampang kalau kita pakai SIM card fisik. Buat aku masih acceptable sih, untuk satu proses yang cuma kita lakukan sekali doang di awal, harusnya nggak ada masalah. Kemudian soal performance-nya, memakai chipset A19 Pro udah jaminan dong kalau performance-nya gacor. Semua aplikasi harian sih nggak ada masalah ya, lancar-lancar aja. Untuk pemakaian normal seperti browsing, sosmed, WA call, segala macem, aku tuh nggak pernah ngerasain panas yang noticeable gitu ya. Ya maklum sebelumnya aku pengguna Pixel ya, yang selalu hangat di tangan. Tapi ini catatan aja buat kalian yang pengguna flagship Android ya. Jadi mungkin meskipun chipsetnya iPhone itu gacor, bukan berarti kalian akan mendapatkan pengalaman scrolling yang seresponsif di flagship Android. Ini karena memang by design ya. Jadi Apple itu melimit speed scrolling supaya pengalaman atau animasi scrolling di iPhone itu terkontrol gitu ya. Jadi ilustrasinya kalau scrolling di iPhone itu kayak meluncur di jalan aspal yang mulus gitu ya. Mulus tapi nggak cepet-cepet amat. Tapi kalau Android itu kayak meluncur di atas lapisan es, smooth dan cepet. Jadi sensasinya meskipun sama-sama smooth, tapi sensasinya itu berbeda. Terakhir mungkin bahas soal flexing level ya. Terus terang kalau soal flexing, iPhone R ini bisa dibilang paling rendah dibandingkan line up iPhone 17 lainnya. Bahkan dibandingkan yang seri basic pun, ini lebih rendah ya. Karena kalau basic itu orang masih mengenali, oh itu iPhone. Kalau iPhone R ini mungkin orang bertanya-tanya, emang itu iPhone ya? Jadi orang nggak ngeh kalau ini iPhone gitu. Saking sedikitnya pengguna ataupun pemakai dari iPhone R ini. Kalau mau flexing ya nggak ada pilihan lain, ultimate udah kalian pakai aja iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange 2TB. Itu udah ultimate guys, udah top of the top. Kalau kalian nyari iPhone buat flexing ya pilih itu aja gitu, jangan pilih iPhone R. Kesimpulannya, buat aku pribadi sebagai casual user, kalau disuruh milih dari iPhone 17 series lineup, sepertinya aku tetap akan memilih iPhone R sih. Dengan alasan utama ya user experience-nya ya. Pakai iPhone R itu buat aku berasa megang device yang bikin excited buat dipakai. Dari build quality-nya yang mewah, desainnya cakep dan nggak pasaran, kemudian always on display-nya yang terlihat keren, maklum ya mantan Android, kemudian pakai casing pun juga masih terlihat tipis, pas dipegang tuh terasa enak dan ringan, device-nya pun terasa balance di tangan, display-nya besar dan terang, terus performance-nya juga snappy. Pokoknya rasanya itu nyenengin guys buat dipakai. Tapi tentunya dengan segala macam kekurangannya, iPhone R ini mungkin tidak bisa cocok dipakai oleh semua orang. So kesimpulannya iPhone R ini buat siapa ya cocoknya? Profil pertama adalah normal user yang memakai HP-nya untuk daily activities aja. Dia nggak terlalu mentingin foto yang estetik, dia nggak terlalu banyak posting di Instagram ataupun TikTok, bahkan mungkin nol postingannya gitu ya. Tapi dia mentingin
experience pakai HP yang nyaman dipakai, enak dipandang, dan premium. Yang kedua adalah early adopter atau user yang pengen mencoba hal yang baru. Mungkin dia udah bosen pakai iPhone seri Pro Max, dia mau mencoba iPhone yang seri barunya, yang punya experience baru, yang bahkan meskipun produknya itu banyak komprominya ya, yang penting dia bisa mendapatkan experience baru. Profil yang ketiga adalah dual phone user yang kekurangan di iPhone R ini mungkin sudah dikomplement oleh HP satunya, yang kayak aku tadi ya, kekurangan kamera, baterai, dan segala macam di iPhone R ini sudah terkomplement oleh HP ku yang satunya yaitu Vivo X200 Pro. So aku rasa tiga profil tersebut nggak ada masalah atau akan happy-happy saja pakai iPhone R ini. Nah, gimana dengan kalian sendiri? Apakah kalian kira-kira kalau di mappingin ke beberapa matriks yang di atas, kira-kira kalian tuh cocok nggak sih pakai iPhone R? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, itu aja sharing aku pengalaman pakai iPhone R selama sebulan lebih ini. Overall aku happy, aku puas pakai iPhone R ini. Jadi beneran bisa ngerasain experience pakai iPhone selain pakai Android. So, thank you for watching and adios.